still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Afrilanto, saya mahasiswa 1 Sistem Komputer Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Saya akan membahas mengenai bahasa pemrograman yang biasa sering digunakan untuk website, yaitu HTML, HTML. Ini bahasa yang dasar, biasanya untuk semua programmer pemula itu belajarnya melalui HTML. Web programming dulu HTML, CSS, JavaScript gitu. Ya, yang sekarang kita akan bahas mengenai pendahuluan HTML. Jadi belum ngoding sih, kita akan bahas pendahuluan itu. Kita langsung mulai. HTML adalah Hypertext Markup Language. Jadi dia merupakan bahasa markup, bukan bahasa pemrograman. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau bahasa pemrograman itu dia punya variabel, function, dia punya struktural control kayak pengkondisian, looping, pengulangan, dan lain sebagainya. Nah, HTML itu disebut markup language karena di dalamnya terdapat serangkaian markup yang nantinya markup itu kita sebut dengan stop browser, bagaimana sebuah konten itu bisa ditampilkan. Nah, misalnya nanti kita mau menampilkan sebuah teks, nah teks itu kita harus dulu menggunakan sebuah teks atau markup. Akan kita jadikan apakah kita akan jadikan paragraf, judul halaman, atau judul artikel, kemudian heading, atau mau kita jadikan sebagai teks tersebut sebagai link, hyperlink. Jadi kenapa disebut markup? Karena itu tadi, berikut fungsi untuk memberitahu browser bahwa bagaimana sebuah konten ditampilkan gitu, yaitu programming language. Nah, HTML ini untuk pertama kali diciptakan oleh seseorang bernama Tim Berners-Lee. Tim ini adalah seorang yang berjasa sampai saat ini. Kenapa kita bisa mengakses web tiap hari? Ya, karena Pak Tim Berners-Lee ini. Selain dia menciptakan spesifikasi HTML yang pertama, dia juga menemukan banyak hal seperti HTTP, HTML, Web World Web, web browser, web server, dan juga web apps, halaman web pertama. Jadi dia gara-gara bapak ini dia bisa pasukan tiap hari. Nah, selain itu juga dia sekarang menjadi direktur dari sebuah organisasi atau konsorsium yang namanya W3C, World Wide Web Consortium. Ini adalah organisasi yang tugasnya untuk membuat standar-standar untuk segala sesuatu yang ada di dalam web. Nah, ini webnya. Di dalam sini kita bisa lihat about W3C, about W3C, scroll ke bawah. What does W3C? Apa sih yang dilakukan oleh W3C? Di sini kalau kita baca, kegiatan utama W3C adalah untuk mengembangkan protokol dan panduan yang akan memastikan perkembangan dari web secara jangka panjang. Jadi tugasnya cukup mulia. Nah, di mana sih organisasi ini tempatnya, lokasinya? Katanya kalau kita lihat di organisasi ini berada, dia nggak punya markas utama. Dia itu gabungan dari beberapa institusi, ada di Amerika, MIT, ada yang di Perancis, ada di Jepang, dan ada juga di Cina. Jadi orang-orang pintar di seluruh dunia ini tergabung untuk menciptakan standar-standar di dunia web. Nah, standar-standarnya apa aja? Kita bisa lihat di sini di standards web design application. Ini standarnya. Semua ada web design, web architecture, semantic web, XML technology, web of service, banyaknya. Yang kita fokuskan web design and application.
Di dalam ada HTML, CSS, FG, Ajax dan lain-lain, dan sebagian di dalam HTML, bahwa W3C ini salah satunya adalah HTML dan CSS. Dan kalau misalnya HTML punya tag-tag baru atau keyword-keyword baru atau nama yang hilang, ya itu karena W3C ini. W3C. Nah, misalkan mereka punya aturan baru, mereka akan membuat aturan untuk bisa diimplementasikan di web browser. Nah, itulah kenapa alasan kita harus bisa update web browsernya, supaya kita bisa update teknologi yang dicetuskan oleh W3C itu secara umumnya. Tapi karena ya browser yang bikin browser ini beda, perusahaannya beda, developernya juga beda, jadi tiap-tiap browser ini itu punya mengimplementasi aturan tadi itu berbeda juga, walaupun perbedaan tidak terlalu jauh. Entah kenapa kita harus install semua browser supaya kita bisa lihat perbedaannya. Ya, bisa dari tampilan, bisa dari performance dan juga lain sebagainya. Ya, kalau HTML punya standar baru, ya pasti setelah itu web browser itu diupdate supaya bisa mengakomodir aturan baru tadi atau standar baru tadi. Nah, ini ada perkembangan teknologi internet. Ya, ini websitenya Evolution of the Web.com, di mana kita bisa melihat perkembangan teknologi internet, diikuti juga perkembangan web browser. Bagus banget ini websitenya. Saya bisa tunjukkan alamatnya Evolution of the Web. Ini keren sekali. Ini ada yang punya bahasa Indonesia juga ini. Kita akan coba bahasanya. Evolution Web, jelajahi. Kalau kita klik websitenya, bagus sekali ya. Animasi. Ini adalah timeline. Dari kiri ke kanan itu timeline waktu. Dan kalau kita lihat itu di dalamnya ada teknologi. Ada mode siang, ada mode malam ini. Dark web biasanya. Mode dark mode, light mode. Nah, kita lihatnya gini. Di atas ini ada timeline waktunya, di mana kita bisa lihat ini browser dan teknologi yang mendukungnya. Ada tahun 91, ada teknologi HTTP dibuat atau ditemukan. Kita bisa pakai mouse, ada penjelasan singkatnya. Ya, kita klik selengkapnya. Tab baru, dia akan membuka tab baru atau Wikipedia. Teknologi yang kita pilih. Kita kembali ke webnya. Dan setelah tahun 9 setelah ada ditemukan, tahun 92 itu HTML1 ditemukan. Nah, setelah itu web browser pertama diciptakan, namanya Mosaic. Berarti ini kalau kita lihat, Mosaic adalah browser pertama yang dia masih menggunakan teknologi HTML. Sebenarnya Netscape diciptakan, kayaknya nggak ada yang tahu Netscape ini. Opera ini keren lagi nih. Kalau kita klik, kita bisa lihat versi-versinya. Jadi ada urutan perkembangan teknologinya dalam sebuah baris. Dan kalau misalkan kalian perhatikan, setiap ada pertumbuhan HTML, setelahnya ada update dari teknologi web browsernya. Nah, ini. Lalu kalian bisa lihat perkembangan dari web browser. Klik web browsernya, perkembangannya bisa dilihat. Ini bisa cukup keren. Kalau kita klik Opera misalnya, ya awalnya kita klik, berubah. Ini user interface-nya ya. Apa saja yang sudah muncul kalian gunakan. Semakin mendekati ke tahun sekarang itu teknologinya semakin semrawut. Teknologi baru itu dari mulai 2008 sampai sekarang itu
banyak sekali. Jadi silakan pelajari dan buka. Oke, kita kembali ke slide-nya. Kita lihat lagi HTML. Kita udah lihat perkembangan dari si HTML, dan kalian juga mungkin bisa di dalamnya ada CSS, ada juga JavaScript. Ada 3 teknologi ini punya tugas masing-masing. Nah, HTML itu diciptakan untuk membuat struktur sebuah halaman dan menyajikan sebuah konten. CSS digunakan untuk menghias halaman tadi supaya halaman ini terlihat lebih cantik dan lebih bagus. Dan JavaScript, sebenarnya JavaScript bisa melakukan banyak hal, mata kuliah ke mata kuliah. JavaScript yang biasa saya gunakan itu aktivitas supaya websitenya itu lebih interaktif. Ya, kemudian juga bisa ada animasinya, bisa ada slideshow-nya dan lain sebagainya. Walaupun di luar dari itu JavaScript bisa melakukan hal yang lebih powerful. Jadi tolong gunakan sesuai dengan fungsinya dan kebutuhan masing-masing. Walaupun HTML juga bisa mengisi font, memberi warna, mengatur ukuran, tapi CSS bisa melakukan jauh lebih baik daripada itu. Jangan pernah menghias sebuah halaman menggunakan HTML. Kalau bisa, saya bisa ilustrasikan HTML itu sebuah manekin, misalnya seperti patung yang polos gitu ya. Nah, manekin itu punya kepala, punya badan, punya kaki, punya tangan. Ini seperti anatomi ya. Nah, manekin ini bisa kita kasih baju apa aja. Itu kita implementation sebagai analoginya sebagai CSS. Nah, baju terus ke manekin itu, dan adalah teknologi CSS. Sedangkan JavaScript di mana? JavaScript sebagai selain membuat tampilan lebih menarik dan interaktif, itu dia membuat kembali lebih cerdas, karena JavaScript itu adalah programming language yang bisa pengambilan keputusan dan bisa melakukan proses komputasi yang lebih kompleks lagi. Jadi si manekin ini bisa jalan, bisa bicara. Analoginya seperti itu. Gunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya. Sekian untuk sementara untuk pengenalan HTML dan juga bahasa pemrograman HTML. Sekian dari saya, Rizky Afrilianto. Terima kasih. Never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard for a million different reasons. You took the best of my heart and left the rest in peace.